Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi wa wabarakatuh. syukrina ala ni'amillah. Walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang sangat baik ini kita bisa bermuajah kembali. Sebentar. Bisa bermuajah kembali pada majelis ilmu yang insya Allah berkahi kali ini. Dan juga semoga yang hadir pada kesempatan kali ini diberikan kesehatan lahir dan batin untuk bisa menyelesaikan atau menunaikan ibadah puasa dan juga ibadah yang lain baik dan sempurna. Baik, untuk menyingkat waktu dan tempat kami persilahkan untuk Ustadz untuk menyampaikan materi. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini, pada pagi hari ini, kita bisa melanjutkan kajian tematik kita, kajian tematik subuh bulan Ramadan yang diinisiasi oleh Baitul Mal Bogor. Semoga Baitul Mal Bogor semakin maju, semakin bermanfaat bagi umat. Kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pagi hari ini kita akan sedikit membahas terkait puasa dari sudut pandang syariat. Puasa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya, kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan puasa sebagaimana diwajibkan juga puasa ini atas umat-umat sebelumnya. Tujuannya adalah agar bertakwa, seperti yang telah kita singgung pada pertemuan pertama. Jadi inti dari ibadah di bulan Ramadan adalah puasa. Karena yang wajib adalah puasa. Karena itu, kita perlu untuk mengetahui bagaimana ibadah puasa ini bisa dijalankan agar dari sudut pandang syariah dia dianggap sah, agar dari sudut pandang syariah dia memberikan pahala kepada kita yang menjalankannya. Jangan sampai kita sudah lelah sampai menahan diri dari makan dan minum, namun karena kurangnya pengetahuan kita terkait puasa malah tidak dianggap berpuasa. Malah tidak sah puasanya sehingga ibadah kita tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu marilah kita mengetahui apa dan bagaimana seharusnya puasa itu dijalankan. Puasa dalam pengertian bahasa berasal dari kata as-saum atau as-siyam, yang artinya itu menahan. Secara bahasa, puasa artinya menahan. Dalam Al-Quran disebutkan, inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukallimal yauma insiyya. Sayyidah Maryam ketika ditanya oleh orang mengapa tidak berkata, maka dia menjawab, saya bernazar untuk Allah menahan diri. Sauma di sini bukan artinya puasa, tapi kembali kepada makna bahasanya yaitu menahan diri. Falan ukallimal yauma insiyya, saya tidak akan berbicara dengan manusia. Artinya apa? Ini menahan diri dari ngomong, dari berbicara. Jadi sedang berpuasa ngomong. Karena itu as-saum, as-siyam, arti dasarnya itu adalah menahan atau al-imsak. Ya. Karena itu dalam pengertian syariatnya puasa itu adalah perbuatan atau ibadah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa dengan cara tertentu.
menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa dengan cara tertentu. Artinya dengan cara tertentu itu ada syarat dan rukunnya. Artinya menahan diri dari yang membatalkan berarti ada hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau kita tidak menjaga ini, meninggalkannya, maka tidak ada nilai puasa kita. Dengan cara tertentu maksudnya adalah puasa dijalankan mulai dari fajar sodik sampai nanti terbenamnya matahari. Karena fajar itu ada dua. Ada fajar yang sodik, ada fajar yang kadzib, yang dusta dan yang benar. Yang dusta itu sebelum fajar yang benar. Dia seperti ada sinar merah mulai dari bawah ke atas. Dia hanya vertikal saja, tidak menyebar. Sedangkan fajar yang dianggap sebagai itu tanda masuknya waktu subuh adalah fajar sodik. Karena itu adalah ketika kita sudah melihat di langit sudah ada fajar yang sodik, maka itu mulai waktu berpuasa. Menahan diri dari makan dan minum dan segala hal yang membatalkan puasa. Artinya harus dengan niat juga. Kenapa? Karena puasa sebagaimana ibadah pada umumnya memiliki syarat dan rukun. Ada syaratnya, ada rukunnya. Syarat itu hal yang perlu dipenuhi sebelum masuk ibadah. Rukun itu yang perlu dipenuhi ketika melakukan ibadah. Nah, ini beda antara syarat dan rukunnya. Puasa itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan cara tertentu. Cara tertentu diawali mulai dari fajar sampai terbenamnya matahari. Karena itu waktu inilah yang disebut sebagai puasa. Jadi tidak ada misalnya ada orang berpuasa sampai zuhur, sampai asar, tidak ada sebenarnya. Namun itu adalah latihan. Sebagaimana disebutkan para ulama, anak kecil yang belum terbiasa berpuasa boleh dilatih dulu untuk menahan sampai siang atau sampai sore. Karena sejak dari awal mereka belum wajib. Anak kecil yang belum balik belum wajib berpuasa. Maka itu disebut puasa untuk memotivasi mereka. Sejak dari awal mereka juga belum wajib. Artinya puasa harus dijalankan dengan cara tertentu, ya. Kemudian yang paling penting yang lainnya adalah inti dari puasa itu dibangun dengan rukun-rukunnya. Rukunnya pertama niat, ya. Puasa tanpa niat tidak akan sah. Puasa tanpa niat tidak akan sah. Kemudian meninggalkan hal yang membatalkan. Itu diantara rukun puasa. Dan juga ada orang yang berpuasa, itu rukunnya 3. Anda niat, meninggalkan hal-hal yang membatalkan, kemudian ada orang yang berpuasa. Ya. Nah, yang menarik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, yang paling penting di antara hal yang paling penting di antara puasa itu adalah ada hal-hal yang perlu dijaga, dan ini yang fokus kajian kita pada pagi hari ini, ya. Yaitu hal-hal yang bisa menyebabkan puasa ini batal. Oke. Puasa sebagaimana ibadah pada umumnya itu terkait dengan syarat dan rukun, juga terkait dengan kaitannya dengan pahala. Karena itu para ulama mengatakan, ini bukan omongan saya, tapi para ulama yang mengatakan, ada hal yang membatalkan pahala puasa saja, tapi puasanya tetap sah. Ada juga hal yang membatalkan puasa, otomatis pahalanya tidak dapat. Loh, kok bisa, Ustadz? Kok bisa kita dianggap puasanya sah, tapi pahalanya tidak sah? Bisa. Banyak contohnya. Kita sholat. Sholat kita sesuai dengan syarat dan rukun. Tapi niat sholat kita tidak ikhlas, tidak tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berarti apa? Berarti tidak mendapatkan pahala.
Kita sedekah, tapi niat kita riak, sombong kepada orang-orang tetangga kanan kiri kita. Sedekahnya sah, tapi tidak dapat pahala. Sholat dengan pakaian yang gosok, yang mencuri, atau di tanah yang itu tanah sengketa yang bukan milik kita tanpa izin, itu juga sholatnya sah, tapi tidak mendapatkan pahala. Demikian juga puasa. Dan ini jarang dibahas, tapi biasanya dibahas di kitab-kitab tasawuf ya. Ada hal-hal perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan pahala puasa seolah-olah kita berpuasa, tapi di indallah, di sisi Allah kita tidak mendapatkan pahala sama sekali. Yaitu kita melakukan dosa-dosa yang besar di puasa, ketika puasa. Kita menggunjing, kita mengadu domba, kita berbohong, kita mencela sesama muslim, menjadi provokator, itu semuanya hal-hal yang bisa membatalkan puasa, membatalkan pahalanya. Tidak batal ibadahnya, tapi pahalanya hilang. Nah, ini yang perlu dihindari. Makanya guru-guru kita, dulu orang tua kita sering mengatakan ketika ada kejadian-kejadian yang mau panas, mau berakhir kepada pertikaian, jangan puasa ini. Itu kan sebenarnya ajaran-ajaran guru-guru kita yang sudah dimodif seolah-olah itu sebagai budaya. Tapi itu menarik. Jadi mereka berusaha menahan diri berbuat keji ketika bulan Ramadan agar puasanya tidak hilang pahalanya. Dan itu yang perlu dihindari ya. Jadi intinya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik di bulan puasa yang kaitannya dengan mengganggu orang lain, berbohong, mengadu domba dan sebagainya itu membatalkan pahala. Ya, membatalkan pahala. Kemudian ada yang disebut oleh para ulama sebagai hal yang membatalkan ibadahnya secara otomatis. Ibadahnya tidak dianggap sah, artinya apa? Dia wajib menggantinya di luar bulan Ramadan. Orang yang melakukan beberapa perbuatan ini nantinya akan wajib lagi mengulangi puasanya di selain bulan Ramadan. Ini penting dijaga ya, karena kadang itu kurang perhatian. Yang pertama hal yang membatalkan puasa secara ibadah adalah masuknya benda kepada tubuh kita lewat jalur yang normal. Jalur normal itu apa? Lubang yang normal itu apa? Mulut, telinga, hidung, itu kan normal. Tiba-tiba kita ambil air, kita masukkan air ke telinga kita, misalnya. Itu membatalkan. Hidung kita diisi, membatalkan. Sengaja loh ya. Mulut kita tiba-tiba makan, minum, membatalkan kan? Itu karena lubang yang normal. Beda dengan, loh Ustaz, kalau kita hujan-hujan kan pori-pori kita terbuka kan, kena air. Apakah itu juga membatalkan puasa? Oh tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena bukan lubang yang normal untuk memasukkan benda ke dalam tubuh kita. Karena memang menjaga dari hal yang membatalkan ini kaitannya dengan puasa kan fungsinya menahan lapar. Kalau kita diisi dengan benda-benda yang bisa membuat kita kenyang, fungsi puasanya tidak tercapai. Jadi itu yang membatalkan puasa. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana Ustadz dengan mata, dengan yang lainnya atau dengan telinga juga itu nanti ada perdebatan para ulama. Tapi intinya yang pasti itu hidung dan mulut. Adapun telinga dan mata itu terjadi perdebatan ya para ulama. Tapi itu nanti. Nah, itu yang membatalkan puasa. Makanya misalnya hujan-hujan, kita sengaja hujan-hujan, itu juga hati-hati. Kalau masuknya tidak sengaja, maka tidak batal. Kadang itu ada orang lupa kalau dia sedang berpuasa, dia minum.
Nah, itu nggak batal karena tidak sengaja. Tidak sengaja. Kalau sengaja, dia tahu bahwasanya ketika dia berenang misalnya, ketika dia berenang itu pasti akan kemasukan telinganya, telinga terjadi perdebatan pendapat ya. Atau dia masih kemasukan ke hidung gitu. Sudah pasti dia yakin maka dia membatalkan. Tapi kalau tidak sengaja tidak masalah. Ya. Terus bagaimana Ustadz? Kalau ada orang disuntik? Suntik kan memasukkan benda kan di dalam tubuh. Ya kan itu ada pertanyaan tuh banyak. Bagaimana hukumnya orang yang disuntik ketika berpuasa? Apakah puasanya batal atau tidak? Nah, ini dibahas oleh para ulama kita. Dilihat, pertama yang dilihat adalah yang disuntikkan itu bisa memberikan gizi pada tubuh atau tidak. Dia mengenyangkan atau tidak. Kalau kita semacam diinfus, otomatis kan orang bisa sakit berhari-hari tidak makan kan bisa kan diinfus. Karena itu memang sengaja dimasukkan makanan ke dalam tubuh kita dalam bentuk cairan. Itu pasti membatalkan. Karena fungsi dari puasa tidak tercapai karena menahan diri dari merasakan lapar lah. Itu kan nggak merasa lapar kan. Nah itu kalau disuntik seperti itu pasti batal. Walaupun tidak lewat jalur normal. Karena kan yang disuntik tangannya kan bukan jalur normal kan. Tapi yang disuntikkan itu memang zat-zat yang bisa mengenyangkan atau yang bisa membuat orang itu bertahan tidak makan dalam beberapa hari. Lah terus kalau misalnya Ustadz, yang disuntikkan itu bukan itu karena memang sakit saja. Nah, ini yang perlu perlu didetailkan dulu, perlu diperinci. Yang disuntikkan itu disuntikkan ke lokasi mana? Itu dibahas para ulama. Kalau yang disuntikkan itu lokasinya adalah pembuluh darah, di mana darah itu yang membawa makanan, walaupun yang disuntikkan itu obat, itu para ulama cenderung mengatakan bahwasanya itu batal. Sengaja disuntik ke pembuluh darah, dialirkan, itu kan benar-benar masuk. Karena benda-benda yang masuk ke dalam tubuh lewat jalur normal, makan, minum, dan sebagainya, itu nanti juga diserap oleh pembuluh darah. Kalau disuntikkan ke pembuluh darah, benda apapun itu, walaupun tidak mengenyangkan, walaupun itu obat, tetap batal. Ya. Tapi kalau misalnya ada beberapa suntikan, tapi suntikannya bukan menyasar ke pembuluh darah, tapi ke otot misalnya. Karena ada juga. Itu tidak membatalkan. Dengan catatan tadi, bukan benda yang bisa mengenyangkan atau yang bisa membuat orang bisa bertahan tidak lapar berhari-hari. Jadi kalau yang disasar itu pembuluh darah pasti batal juga. Ya kenapa? Karena aliran makanan diserapnya itu lewat pembuluh darah. Kalau ke otot dan sebagainya tidak membatalkan. Jelas ya? Jadi sudah bisa yang itu yang sering terjadi, yang terjadi. Dulu pas ramai ketika zaman Covid banyak orang ketika keluar negeri itu kan harus apa itu? Harus dites itu kan. Terus dimasukkan benda ke mulut ke dalam itu. Itu terjadi perdebatan para ulama juga. Apakah itu membatalkan atau tidak? Sebagian ulama karena nganggapnya itu sudah masuk ke kerongkongan walaupun ditarik lagi tetap batal. Tapi banyak ulama ngambil bukan memasukkan. Dia ngambil bukan masukkan. Jadi itu perdebatan biasa lah dalam masalah fikih itu biasa. Itu yang pertama ya, benda yang bisa dimasukkan atau masuknya sebuah benda ke dalam tubuh lewat jalur normal. Kalau bukan benda, Ustaz, bukan yang dianggap sebagai benda dalam arti dia tidak memiliki ukuran-ukuran tertentu yang normal yang bisa mengenyangkan. Misalnya apa? Misalnya asap. Kita lewat ke orang penjual sate. Itu kan ada asapnya. Batal nggak? Nggak batal. Karena asap bukan benda. Bukan benda yang batal. Dia benda, tapi dia bukan benda yang
dianggap di dalam fikih sebagai hal yang mengenyangkan, tidak. Jelas ya? Ada lagi yang batalkan, misalnya adalah muntah. Muntah secara sengaja, disengaja ya. Kalau muntah karena penyakit, selama dia muntahnya tidak ditelan lagi, maka dia tidak batal. Kalau muntahnya disengaja, batal. Ada lagi berhubungan suami istri di bulan Ramadan, itu batal. Bahkan batalnya ini malah menambah kafarat. Khusus di dalam mazhab Syafi'i ya. Syafi'i, mazhab mayoritas ulama orang-orang Indonesia atau nyaris seluruhnya itu menggunakan mazhab Syafi'i, orang yang membatalkan puasa dan batalnya karena berhubungan suami istri, maka dia mendapatkan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, puasanya batal, kedua, dia wajib menggantinya selama 2 bulan berturut-turut setelah bulan Ramadan. Wajib itu. Nah, kalau misalnya batalnya bukan karena itu, Ustaz. Misalnya gini, sebelum melakukan hubungan suami istri seksual itu, dia minum dulu secara sengaja. Maka bagaimana? Dia batalnya karena minum kan? Maka dia wajib mengganti satu hari saja. Tapi setelah itu berhubungan. Nah, itu tidak mendapatkan hukuman secara langsung 2 bulan berturut-turut. Tapi dia tetap membatalkan puasa 1 hari itu saja. Paham nggak? Jadi yang berhubungan suami istri di bulan Ramadan itu bisa membuat dia kena kafarat hukuman. Dengan catatan ya tadi, batalnya puasa karena hubungan itu bukan karena sebelumnya. Karena minum dulu, makan dulu. Paham nggak? Jelas ya? Itu mazhab kita. Mazhab Syafi'i ringan dalam masalah ini. Mazhab Hanafi lebih berat. Kenapa? Semua hal yang membatalkan puasa secara sengaja di bulan Ramadan itu akan mendapat kafarat. Walaupun makan minum secara sengaja. Walaupun makan minum secara sengaja. Kafaratnya sama, yaitu 2 bulan berturut-turut. Kalau mazhab Syafi'i, hanya hubungan suami istri saja yang mendapatkan kafarat berat. Selain itu tidak. Kemudian lagi keluarnya sperma, tapi dengan aktivitas tertentu. Dengan aktivitas tertentu, dengan usaha. Itu membatalkan puasa. Tapi kalau orang itu punya penyakit, gampang keluar sperma. Ada orang yang punya penyakit seperti itu ada. Karena dulu pernah punya kawan saya di Kairo, ada orang jarang keluar rumah sehingga sampai setahun 2 tahun dia tubuhnya nggak pernah kena matahari, suka berdiam diri di rumah. Akhirnya dia itu sakitnya itu setiap kencing itu keluar juga spermanya, lemes sekali akhirnya. Akhirnya terapinya ya tiap hari berapa jam dia harus kena matahari. Itu penyakit, ada penyakit. Nah, itu nggak saya batal. Ya, seperti itu. Dengan sengaja, dengan syahwat, dengan pilihan sendiri, bukan karena yang lain, bukan karena dipaksa maksudnya. Ya, itu membatalkan juga. Atau lagi yang membatalkan itu gila, walaupun sesaat. Orang tiba-tiba gila. Ada orang punya penyakit gila. Misalnya apa? Dulu penyakit, kalau bahasa saya dulu itu ayan, apa epilepsi. Epilepsi itu benar-benar sampai otaknya itu nggak berfungsi. Walaupun 1 menit, 2 menit, itu batal puasanya otomatis. Batal. Beda halnya dengan tidur. Kalau tidur kan nggak batal kan. Tapi kalau gila walau saat itu pasti batal. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian jangan sampai gila ya. Jangan sampai gila. Ya. Terus ada lagi yang batalkan, yaitu mabok. Mabok bukan karena makan ya. Kalau karena makan sesuatu, otomatis batalnya karena makan. Minum miras, otomatis dia batal karena miras. Tapi maboknya sendiri. Tiba-tiba dia nggak tahu kenapa dia mabok. Dan juga pingsan. Tapi dengan catatan mabok dan pingsannya itu karena dia melakukan perbuatan yang melanggar syariat. Melanggar syariat. Dia sengaja ada kecubung itu di bau-bau mungkin ya, atau apapun, benda apapun tiba-tiba dibau secara sengaja terus dia
mabuk atau dia pingsan, maka dia batal. Tapi kalau pingsan dan mabuknya tidak sengaja, dia tidak melanggar syariat, dia tidak batal. Tapi dengan catatan nggak boleh mabuknya sepanjang hari. Mabuknya sepanjang hari nggak bisa, tetap batal. Atau pingsannya sepanjang hari itu batal. Jadi pingsannya itu mulai dari awal azan subuh sampai nanti maghrib itu batal otomatis. Dia tidak dianggap puasa. Beda dengan hal tidur. Kalau tidur tidak. Karena tidur itu aktivitas normal. Dulu beberapa kawan saya dulu karena punya penyakit dia ketika di Kairo itu punya penyakit karena dia kedinginan musim musim dingin. Akhirnya dia itu benar-benar setelah subuh itu dia tidur karena kedinginan banget kan orang dingin itu benar-benar pengen tidur. Dia bangun-bangun itu ya setelah maghrib ya dia ngodok banyak sholat otomatis. Tapi dia nggak batal. Dia nggak batal puasanya. Ya. Ada lagi misalnya haid, nifas atau melahirkan itu seluruhnya membatalkan puasa. Jadi perempuan kalau yang sedang haid, nifas atau melahirkan tidak wajib puasa. Bahkan haram berpuasa. Ya, dan wajib diqadha berapa hari ketika tidak suci itu nanti di luar bulan puasa. Perempuan itu ketika haid, nifas dan melahirkan dia tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Haram sholat, haram berpuasa. Bedanya kalau puasa diperintahkan untuk dikodok karena puasa itu adalah kewajiban 1 bulan selama 12 bulan. Artinya prosentasinya kurang dari 10%. Banyak waktu untuk digunakan untuk mengkodoknya. Tapi kalau perempuan sedang haid, nifas dan melahirkan, dia tidak sholat, maka tidak perlu diganti, tidak perlu dikodok sholatnya. Jadi puasa diwajibkan mengkodok, sedangkan kalau sholat tidak diwajibkan mengkodok meskipun tidak sholat, karena ada uzur syar'i. Ya, itu kaitannya dengan yang membatalkan. Satu lagi, naudzubillah min dzalik, yaitu murtad. Murtad walaupun sekali sesaat itu otomatis langsung batal puasanya. Kenapa? Karena puasa ini ibadah khusus umat Islam. Orang yang non-muslim tidak sah puasanya. Walaupun dia menahan diri mulai dari awal sampai akhir. Dia dianggap tidak puasa. Ya karena memang syaratnya kan niat kan. Sedangkan orang non-muslim tidak sah niatnya. Karena ini ibadah khusus. Tapi kita nggak boleh ngelarang orang non-muslim. Karena dia misalnya toleransi, dia mau berpuasa gitu. Ya udah nggak apa-apa, silahkan. Nggak ada masalah. Karena dari sudut pandang kesehatan puasa juga tidak berbahaya bahkan menyehatkan kan. Sumu tasihu kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berpuasalah kalian menahan diri dari makan minum, kamu akan sehat. Berarti sebagian orang non Muslim itu kadang mereka berpuasa, tapi dapat manfaat secara duniawi yaitu mereka sehat. Tapi dia bukan dianggap sebagai puasa yang mendapatkan pahala seperti umat Islam karena ini ibadah khusus ya. Namun orang non-Muslim juga ada puasanya. Setahu saya orang Kristen, orang Yahudi itu ada puasanya. Meskipun beberapa harinya saya nggak tahu, tapi ada puasanya mereka. Tapi intinya seperti itu ya. Jadi itu hal-hal yang bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kawan-kawan perlu untuk dijaga. Puasa jangan sampai melakukan hal-hal seperti ini karena itu nanti otomatis membatalkan puasa. Jadi kesimpulannya, yang membatalkan puasa itu ada kalanya membatalkan pahalanya saja, ada kalanya membatalkan ibadah sekaligus otomatis pahalanya. Kalau yang membatalkan secara pahala saja, puasanya tetap sah. Yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan puasa. Berbohong, mengadu domba, jadi provokator, berantem dengan yang lain, menghina sesama muslim, dan sebagainya, itu membatalkan pahala puasa. Pahala puasanya hilang, tapi puasanya tetap sah. Namun ada hal-hal yang ketika dilakukan dia akan membatalkan ibadah puasanya itu sendiri seperti yang saya sebutkan tadi.
Jadi demikian Bapak-bapak Ibu sekalian, semoga kita bisa menjaga puasa kita agar tidak batal secara maknawi ataupun secara syariat, sehingga kita dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita penuh bagi laki-laki, kalau bagi perempuan nanti dikodok di bulan berikutnya. Yap, silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan puasa, monggo silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang dibuka lain pertanyaan. Yang memiliki pertanyaan silakan disampaikan. Baik, Ustaz, belum ada. Dilanjutkan silakan. Mungkin nanti ada yang bertanya via chat mungkin. Oke. Ada lagi gini, jadi selain yang membatalkan perlu untuk dijelaskan juga kaitannya dengan hal yang makruh. Hal yang makruh dalam puasa itu tidak membatalkan puasa, tapi sebaiknya dihindari. Sebaiknya dihindari. Misalnya kalau kita berkumur-kumur ketika wudhu atau memasukkan air ke dalam hidung, istinsyak namanya, itu makruh, nggak apa-apa dilakukan asal tidak masuk. Jangan sampai kita ngambil kumur 3 kali, airnya yang keluar cuma 2 kali. Itu nanti masuknya membatalkan karena ada satu yang dikorupsi. Tapi berkumur-kumur sama membersihkan hidung ketika wudhu itu juga tidak membatalkan asal tidak ada yang masuk. Ya, Ustaz, bagaimana kalau misalnya dia haus banget ketika siang misalnya, tapi dia nggak mau membatalkan, dia nggak mau minum, tapi dia agar mulutnya itu basah, nggak kering gitu. Dia kumur-kumur kemudian dimuntahkan airnya. Karena ada sisanya tuh airnya, nggak masalah, itu nggak batal. Jadi kaitannya dengan kesegaran itu tidak batal. Jadi karena itu orang yang misalnya berpuasa kemudian dia gosok gigi, dia nggak batal. Gosok gigi kan berkumur-kumur ngeluarin. Asal airnya itu nggak masuk. Tapi kalau sisa-sisa air, kesegarannya, dinginnya itu nggak ada masalah. Jadi seperti itu. Terus hal lagi yang makruh itu adalah merasakan makanan tapi nggak ditelan. Kalau ditelan otomatis batal, tapi kalau merasakan saja itu tidak batal. Biasanya ibu-ibu ketika masak mau berbuka, ketika masak ya dirasakan, jangan sampai keasinan atau kurang bumbu, malah nggak menarik nanti makanannya, nggak sedap makanannya. Jadi boleh dirasakan asal nggak ditelan, dirasakan dikit terus rasanya udah pas langsung dimuntahkan, dibersihkan mulutnya. Jangan sampai ditelan. Itu boleh. Karena kan rasa cukup di lidah saja. Nggak ada masalah itu. Itu makruh. Nggak membatalkan puasa tapi ya. Kemudian yang makruh dilakukan yaitu bekam. Bekam. Bekam itu pengobatan-pengobatan ala Nabi zaman dulu itu. Baik itu bekam yang keluar darahnya atau yang tidak sampai keluar darahnya. Ada bekam, al-hijama, ada juga fasdu. Al-fasdu. Al-fasdu itu juga dia namanya bekam kering. Ada yang bekam basah yaitu sampai keluar darahnya, ada yang bekam kering. Ini makruh dilakukan. Sebaiknya tidak dilakukan ketika berpuasa. Alasannya apa? Para ulama mengatakan karena bekam itu membuat lemas. Membuat lemas. Nah, kalau puasa sudah lemes, kemudian bekam juga tubuhnya tambah lemes. Makanya dalam syariat itu makruh, sebaiknya dihindari agar puasanya bisa full. Kalau yang kerja tentu kerja, kalau yang beribadah bisa kuat ibadahnya. Seperti itu ya. Jadi itu hal-hal yang makruh. Banyak hal yang makruh sebenarnya. Yang makruh sebaiknya dihindari itu banyak. Termasuk yang makruh adalah kita meninggalkan kesunahan-kesunahan di dalam puasa. Itu makruh secara umum. Karena lawan dari sunnah itu makruh. Kalau ditinggalkan makruh. Yang sunnah, yang kuat sunnahnya di dalam puasa itu adalah sholat taraweh. Ya kan sunnahnya kuat sekali kan. Itu kalau nggak taraweh nggak dosa, tapi makruh, sebaiknya dihindari. Baik yang milih 8 atau 20 bebas lah, yang penting taraweh lah. Karena kan fenomenanya kan kita lihat taraweh itu
rame itu di hari pertama, hari kedua. Semakin hari itu semakin kurang kan softnya kan. Itu saya lihat di seluruh masjid. Saya menjumpai di masjid manapun kalau Ramadan pasti yang rame di hari pertama, hari kedua, hari berikutnya mulai nyusut, nyusut, nyusut. Nanti mulai penuh lagi menjelang Idul Fitri. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jangan sampai kita puasanya seperti beduk. Jadi tengahnya kosong, terawihnya itu seperti beduk. Tengahnya kosong, nggak ikut. Awal, akhir doang yang ada isinya. Jadi itu kan meskipun nggak haram, tapi sebaiknya dilakukan. Karena kalau tidak melakukan terawih dan sebagainya itu makruh. Ya, itu termasuk itu. Terus kemudian misalnya kita tidak berusaha membaca Al-Quran dengan lebih banyak dibandingkan di bulan yang lainnya. Ya, itu juga makruh. Kenapa? Karena itu kesunahan. Jadi meninggalkan hal-hal sunnah di bulan Ramadan ini makruh, tidak haram tapi makruh. Sebaiknya dihindari. Jadi seperti itu, karena puasa itu tujuannya adalah melatih. Ingat ya, para ulama mengatakan bahasanya untuk meningkatkan ketakwaan seorang hamba itu ada 3 kuncinya. Latihannya ada 3, yaitu qillatul to'am, sedikit makannya. Di antara cara untuk mempersedikit makan yaitu dengan puasa. Orang terlalu banyak makan itu banyak penyakit. Karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, ketika itu Rasul diberi hadiah, satunya budak perempuan sekaligus sama dokter. Kemudian budak perempuannya oleh Rasul itu diterima dalam arti nanti supaya dimasukkan Islam, kemudian dia juga membawa risalah, diajari oleh Nabi banyak hal. Ya, di antara yang terkenal ada Maria Al-Qibtiyah. Kemudian Nabi juga dikasih hadiah dokter. Oleh Nabi dokternya dikembalikan, saya nggak mau terima dokter. Kalau budak perempuan boleh saya terima karena nanti misinya akan misi dakwah kan. Terus Nabi mengatakan begini, nahnu qaumun la nakul hatta naju wa idza akalna lam nasba. Kita adalah kaum, maksudnya kita berarti Rasul dan para sahabat pengikut beliau itu terbiasa tidak makan kecuali ketika lapar. Ketika makan tidak sampai ke kenyang. Artinya apa? Yang membuat penyakit adalah selalu terisinya perut kita. Nah, ini memang berat dilakukan, tapi sebenarnya itu adalah tips yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita terus sehat, dan itu ciri khasnya orang Islam. Jadi qillatul to'am, mempersedikit makanan, itu adalah salah satu ciri umat Islam. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan bahwasanya perbedaan antara orang mukmin dengan orang kafir itu orang mukmin itu makan dengan satu lambung. Ya, kalau orang kafir makannya dengan 7 lambung. Itu bahasa metafor, kiasan. Bahwasanya makannya orang kafir itu lebih banyak dibandingkan orang muslim. Umumnya seperti itu. Karena umat Islam tidak dianjurkan terlalu banyak makan. Karena fakta membuktikan perut ini sumber penyakit. Perut itu sumber penyakit. Ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarron min batnih. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Tidaklah seorang manusia mengisi sebuah wadah yang lebih buruk dibandingkan perutnya. Tidak makan sama sekali juga nggak boleh, tapi jangan sampai kenyang, jangan terlalu banyak makan. Itu teorinya seperti itu. Semoga kita bisa mengamalkan ya seluruhnya. Nah, itu qillatul ta'am, untuk meningkatkan ketakwaan caranya adalah berpuasa dengan cara meminimalisir makan terlalu banyak. Ada lagi qillatul kalam. Cara bertakwa itu tidak banyak ngomong. Makanya di dalam surat yang tadi saya baca, surat Maryam tadi itu, inni nazartu lirrahmani sauma. Sayyidah Maryam bernazar tidak akan ngomong dengan orang selama beberapa tahun. Nah, terlalu banyak ngomong, orang yang banyak ngomong banyak salahnya. Kalau banyak salahnya nanti banyak dosanya, banyak klarifikasinya. Nah, ciri khas orang Islam itu ngomong yang penting, bukan yang penting ngomong. Hanya yang dibicarakan yang penting-penting, bukan yang penting ngomong, bukan. Nah, itu qillatul
kalam. Ada lagi qillatul anam. Qillatul anam kaitannya tidak terlalu vulgar bergaul dengan semua orang. Artinya ada waktu-waktu privat kita bermunajat kepada Allah, menjalin hubungan yang fokus, yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat malam, tidak ada orang, ya kan ya? Tidak ada orang misalnya. Terus kita juga beribadah, tidak menyertakan orang dan sebagainya. Kita melatih, ya kan? Seperti itu. Karena itu digambarkan oleh para ulama bahwasanya tumbuhan yang tidak sempurna ditanamnya, artinya dia tidak kholwat, dia langsung terbuka, maka dia hasilnya itu tidak akan sempurna. Fama menabata mimma la yudfan la yatimmu nitajuhu. Ya, yang tumbuhan digambarkan tumbuhan yang tidak dipendam akarnya secara sempurna, maka hasilnya tidak akan sempurna juga. Artinya apa? Ada waktu kita bermuasaroh, beraudiensi dengan manusia, dengan tetangga, dengan keluarga, tapi juga harus menyisakan waktu berapa menit dalam hidup kita, kita hanya beraudiensi dengan Allah. Sholat khusyuk 5 waktu. Kemudian kita juga sholat sunnah. Kemudian kita juga muhasabah, introspeksi diri, apa yang baik, apa yang buruk, yang perlu ditinggalkan apa saja, yang baik itu apa saja. Itu perlu. Jadi itulah 3 amalan agar kita mencapai la'allakum tattaqun, agar kita bisa bertakwa. Yaitu tidak terlalu banyak makan, caranya dengan berpuasa. Tidak terlalu banyak berbicara, caranya dengan menahan diri. Tidak terlalu banyak bergaul, caranya dengan ibadah di waktu-waktu privat kita. Itu penting. Nah, puasa itu dikemas seperti itu. Oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa dikemas dengan sistem yang membuat kita itu bisa menjalankan ketakwaan seperti itu. Kita akan berpuasa, nanti ibadah dianjurkan untuk beribadah agar kita tidak terlalu menggunakan, menghilangkan, menyanyiakan waktu kita dengan perbuatan yang tidak bermanfaat. Kemudian juga kita mulai introspeksi diri. Bahwasanya sebagaimana orang-orang miskin itu menahan lapar sehari-harinya, maka minimal dalam waktu 1 bulan di antara 12 bulan ini, artinya kurang dari 10%, kita juga pernah lapar. Orang yang tidak pernah merasakan lapar tidak akan punya empati kepada orang yang tiap harinya lapar. Nah, itu penting. Tidak ada empati berarti dia tidak saleh, artinya dia tidak bertakwa. Karena bertakwa itu adalah orang yang tawadhu. Orang yang tawadhu. Orang yang tidak sombong, orang yang menghargai orang lain, menghindari perpecahan, perselisihan dengan orang lain, tidak memprovokasi, tidak marah, tidak juga bersifat iri dan dengki kepada sesama orang. Nah, itu kalau dilakukan sepenuhnya di bulan Ramadan, insya Allah Allah akan memberikan pahala yang sempurna. Mangqama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang melakukan ibadah di bulan Ramadan dengan keimanan penuh dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosa sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita dalam momen Ramadan ini kita menjaga ibadah kita. Kita juga belajar. Kalau yang belum paham terkait puasa, kita belajar. Ya, apa syaratnya, apa rukunnya, yang membatalkan apa saja sehingga dihindari, yang membatalkan pahala puasa itu apa saja sehingga kita menahan diri tidak melakukan hal tersebut. Berusaha untuk menguatkan ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan karena pahalanya dilipat gandakan. Pahalanya pasti dilipat gandakan. Sebagaimana melakukan perbuatan maksiat di bulan Ramadan, dosanya juga dilipat gandakan. Al-ghunmu bil ghurmi. Jadi itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Kita menjalankan puasa
dengan ketentuan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita berusaha sebaik mungkin berkhusyuk, mencoba dalam waktu 1 bulan di antara 12 bulan dalam 1 tahun ini agar mulai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita dijadikan Allah menjadi orang yang bertakwa. Nanti ketika kita sudah waktunya untuk bertemu Allah, kita dengan bertakwa itu hati kita itu bersih. Hati kita bersih, ketika hati bersih, Allah memberikan pahala secara sempurna kepada kita. Kita dimasukkan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita selama bulan puasa ini menjadi lengkap, menjadi sempurna, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, menggembirakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa menjadi hamba yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada subuh hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas penyampaian materinya pada pagi hari ini. Untuk Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan hadir kembali esok di jam yang sama. Insya Allah pada jam 5.15 atau 5.20 kita sudah mulai hingga pukul 6 pagi. Sekali lagi, jazakumullah khair atas dan partisipasinya atas kehadirannya pada kuliah subuh kali ini. Semoga antum sekalian bisa menyelesaikan ibadah puasa kali ini hingga petang nanti. Saya sebagai host menyampaikan permohonan maaf bila kekurangan penyampaian kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi, sampai bertemu kembali esok di jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.